Oke, Bapak Ibu. Tadi begitu banyak sekali ya yang kejar untuk bisa hadir di EM ini, dan itu pilihan yang tepat, betul. Memang harus dikejar. Pertemuan bersyarat itulah arah ya. Tinggal kita ngikutin aja pertemuan bersyaratnya. Pertemuan bersyarat itu pasti kita nyampe deh, pasti kita nyampe. Nggak usah mikir-mikir yang lain, yaitu IM kapan, kejar syaratnya. CLW kapan, kejar syaratnya. Core leader meeting kapan, kejar. Itu pasti nyampe seperti itu. Oke Malang, saya mau tanya, ada yang kepingin kaya nggak? Semua. Oke, pertanyaan kedua, kapan Anda tahu kalau Anda sudah kaya? Ada yang bisa jawab? Kapan? 2 tahun ke depan? 2 tahun ke depan Bapak jadi apa? Punya berapa duit? Apa? Anda tahu maksud saya? Kapan Anda tahu Anda telah kaya? Apakah pada saat Anda jadi bintang 8? Apakah saat Anda punya penghasilan 40 juta? Atau saat Anda jadi silver lion? Atau saat Anda jadi diamond? Atau saat Anda punya penghasilan 1M per bulan? Kekayaan itu lebih dari sekedar yang terlihat, Bapak Ibu. Ya, dan banyak sekali orang hebat yang memulai perjalanan mereka dengan visi yang hebat, dengan pandangan yang hebat. Mereka punya kejelasan posisi mereka saat ini di mana. Kemana mereka harus melangkah berikutnya. Dan mereka punya ketajaman fokus ya, seperti laser untuk mencapainya. Saya tanya sama anak saya, Mas, besok kamu tuh mau jadi apa? Apa ya, Ma? Jawabannya cuma gitu. Dan itu saya tanyakan juga ke banyak sekali mahasiswa. Dek, kamu kok masuk teknik lingkungan itu ngapain? Kamu kok pilih teknik kimia, kenapa? Sebetulnya sih saya nggak kepingin di teknik kimia. Tadinya saya kepingin jadi ekonomi, tapi saya nggak keterima, jadinya masuklah teknik kimia. Jawabannya cuma kayak gitu. Banyak nggak yang ngomong kayak gitu? Banyak. Ada nggak di sini? Ya Bapak Ibu. Kalau sekarang nggak tahu buat apa masuknya, ya buat apa masuk teknik kimia, ntar lulus mau ngapain, lebih nggak tahu lagi kan? Nah, saya dulu waktu kelas 5 SD ya, saya tahu saya harus jadi dokter. Saya pingin seperti itu. Itu sejak saya kelas 5 SD. Tapi setelah jadi dokter, what next? Nggak tahu. Ya, saya pikir saya waktu itu kan masih kelas 5 SD, sebatas saya tahu jadi dokter aja sudah bagus ya. Saya pikir lebih bagus daripada anak saya yang sudah SMA saat ini. Anak saya ditanya SMA saat ini juga nggak tahu mau jadi apa dia. Mau masuk apa juga nggak ngerti Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu ya, pada saat saya sudah jadi dokter Bapak Ibu ya. Pada saat saya sudah jadi dokter, saya nggak tahu terusannya mau gimana. Ya udah dokter aja. Keputusan untuk masuk menjadi ambil spesialis itu baru saya ambil terakhir 6 bulan sebelum saya ngambilnya. Sebelumnya itu saya habiskan waktu tanpa nggak tahu mau kemana Bapak Ibu. Nah, dan ternyata karena saya nggak tahu mau kemana, 5 tahun setelah saya jadi dokter, kehidupan saya nggak ada bedanya dengan 5 tahun sebelumnya. Begitu 10 tahun habis. Juga begitu saja. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, sekali lagi ya, temukan visi Anda. Begitu Anda temukan visi Anda, kehidupan Anda akan berubah. Caranya, sekarang pertanyaannya, banyak orang ya, kalau Anda tidak punya visi itu ya, seperti yang saya gambarkan tadi, berjalan tanpa tujuan, muter begitu aja. Tapi begitu Anda sudah ketemu dan Anda fokus ngejarnya, lihat kehidupan Anda akan berubah. Seperti itu. Anda harus menemukan visi Anda. Caranya menemukan visi Anda harus investasikan ya untuk menemukan visi Anda itu di mana. Terus caranya investasi gimana? Ayo
Saya tuh orangnya sanguin ya Bapak Ibu ya. Kalau sanguin suka menganggap semua pembelajaran sebagai permainan ya. Jadi mari kita belajar bermain-main untuk jadi biar saya yang ini aja. Ya, kita jadi tukang ledeng ya Bapak Ibu ya. Anggap saja ya, Anda yang sudah bekerja, Anda akan memiliki keran uang Anda. Kalau Anda yang mahasiswa, Anda belum pernah bekerja, anggap saja kiriman dari orang tua Anda itulah keran uang Anda. Ya, seperti itu. Nah, dari sini akan saya melihat ya, saya melihat bahwa dulu berapapun uang yang saya hasilkan selalu aja habis. Gak ada yang bersisa Bapak Ibu. Enggak cuman saat ini, waktu kuliah pun juga begitu. Habis semua. Saya lebih memilih untuk naik motor daripada jalan kaki. Padahal tempat kos saya sama sekolah gak jauh Bapak Ibu. Saya waktu itu lebih memilih beli textbook daripada baca di perpustakaan. Tampaknya waktu itu ya, dalam pandangan saya tampaknya itu investasi. Beli textbook. Tapi ternyata textbook yang saya beli, saya lulus kuliah aja sudah ganti yang baru. Seperti itu. Padahal harga textbook berapa Bapak Ibu? Harga textbook berapa? Enggak kepake semua, ada edisi baru terus seperti itu. Waktu dulu yang terpikir dari saya hanya buka keran itu lebih lebar lagi. Otomatis akibatnya makin banyak aja uang yang hilang begitu aja. Saya buka keran, saya minta kiriman orang tua tambahan lagi. Kurang segini. Ini bukunya harus banyak nih. Kalau nggak bisa fotokopi semua, banyak tebel-tebel. Ya Allah Bapak Ibu, sekarang numpuk semua jadi itu. Mau saya jual, itu uang berapa, begitu ya. Tapi itu ilmu yang terus berkembang. Kalau nggak dijual ya menu-menuin tempat seperti itu. Nah, begitu juga waktu saya menikah Bapak Ibu. Habis, kagak ada sisa. Saya belikan sofa, saya belikan untuk kemewahan, beli AC ya, untuk gaya-gaya, beli handphone seperti itu ya. Habis semuanya Bapak Ibu, nggak ada sisa, tanpa hasil. Anda lihat pengaturan uang Anda, masing-masing belajar ya. Nah, coba apa yang terjadi ya, kalau kita mulai sisakan ya, alokasikan sedikit dari keran uang kita untuk bisa kita tabung. Sedikit saja Bapak Ibu, karena dari tabungan ini ya biasanya juga akan memberikan satu arus kas yang tidak besar, rendah ya. Seperti itu. Kalau arus kasnya rendah hasilnya kecil Bapak Ibu. Deposito bank ya, berapa sih deposito bunganya Bapak Ibu? Ya kan? Seperti itu. Nah, mulai berpikir untuk mengalokasikan lebih banyak uang dari yang Anda punya untuk investasi. Nah, kalau ini investasi ya, uang yang Anda investasikan, Anda kumpulkan terus ya, dari situ Anda bisa bikin satu keran uang baru. Nah, di sini Bapak Ibu, karena investasi ini akan memberikan satu arus kas yang besar. Nah, itu bisa membuat Anda masuk lagi punya 2 keran. Nah, bisa jadi nih kerannya menjadi lebih besar dari keran investasi di sini. Nah, contohnya pada bisnis, ya properti seperti itu. Gampang, kalau Anda mau beli sesuatu, lihat ya. Anda yang beli, barang yang Anda beli itu bisa menghasilkan arus kas lagi apa enggak? Anda beli motor, seperti itu ya. Anda beli motor, itu jadi uang hilang aja atau bisa mendatangkan uang lagi? Ya kalau motornya Anda jadikan ojek, mungkin bisa. Bisa kan? Seperti itu. Nah, tapi itu lihat, itu satu arus kas yang rendah atau arus kas yang besar. Nah, seperti itu. Arisan, ibu-ibu suka arisan. Itu kira-kira investasi bukan ya? Nah, Anda pikir-pikir deh, ya. Anda pikir-pikir. Nah, cuman yang saya pertanyakan ya, kalau tetesan-tetesan yang Anda punya ini tuh terlalu kecil, sehingga Anda butuhkan waktu puluhan tahun bahkan seumur hidup untuk penuhin ember, bahkan ember tabungan Anda. Apa jadinya Bapak Ibu? Tahu maksud saya? Kalau nggak ada sisa sama sekali buat ditabung, apalagi diinvestasikan.
Kalau Anda nggak punya pekerjaan sama sekali, so what gitu loh, bagaimana nasib Anda? Apa jawabnya Bapak Ibu? Anda harus bikin keran lain yang jauh lebih bagus dari keran uang. Apa Bapak Ibu? Waktu Bapak Ibu. Bikinlah keran waktu. Dan luar biasanya, siapapun orangnya yang nggak peduli, Allah tunjukkan kebesarannya, adil. Semua orang punya jumlah tetesan yang sama tiap hari, yaitu 24 jam. Ironisnya Bapak Ibu ya, orang-orang yang lebih menghargai uang daripada waktu, justru dia tidak akan pernah kaya. Tapi lebih menghargai waktu daripada uang, justru dia akan menangguk kekayaan yang banyak. Seperti itu. Nah, Anda lihat bagaimana Anda mengalokasikan jumlah waktu yang sama. Saya sama seperti Anda, kebanyakan dari kita ya, selalu menghabiskan begitu saja untuk kegiatan-kegiatan yang nilainya sangat rendah, bahkan tidak menambah nilai apapun ke dalam hidup Anda, kecuali untuk kenyamanan sementara, kecuali hanya untuk sekedar isi waktu. Saya hafal judul sinetron dulu. Saya hafal siapa ini, Cinta Laura ya. Siapa itu, hafal Bapak Ibu seperti itu. Tapi apa hasilnya? Apakah kita akan jadi seperti mereka? Enggak. Dari dulu saya kepingin sekali jadi artis Bapak Ibu ya. Nggak kesampaian ya. Gimana kesampaian, audisi aja nggak pernah. Seperti itu. Ya. Nah, banyak dari kita yang seperti itu, sia-sia. Masalahnya ya, waktu sangat beda dengan uang. Anda habiskan uang, Anda masih bisa esoknya Anda cari uang yang lebih banyak. Tapi kalau waktu Bapak Ibu, Anda habiskan waktu itu, selesai. Tidak akan pernah kembali. Nggak bisa akumulasi waktu itu diakumulasi tanpa batas waktu. Nah, oleh karena itu ya pinter-pinterlah Anda menginvestasikannya. Mari kita lihat gimana caranya ya. Apakah bisa apa yang terjadi kalau kita menginvestasikan waktu? Coba lihat Bapak Ibu ya. Waktu kita selalu sama ya. Saya ulang, hanya 24 tetes ya. Coba selalu itu yang nggak bisa tidak waktu tidur. Nggak akan ada orang yang bisa hidup tanpa tidur Bapak Ibu ya. Tidak ada bisa. Nah, itu jadi harus dialokasikan tertentu. Nah, banyak sekali orang ya menukarkan waktunya itu dengan uang, dan itu disebut pekerjaan. Seperti itu. Nah, banyak ya juga orang yang mengira dia telah menginvestasikan waktunya dengan ya meningkatkan keterampilannya bekerja. Ikut kursus A, ikut kursus B. Memang orang-orang itu akan mendapatkan uang yang lebih besar pada saat dia selesai ikut kursus seperti itu. Tapi hati-hati, masalahnya itu adalah barter Bapak Ibu. Kalau sudah sampai Anda katakan, top, ternyata tidak ada waktuku lagi yang bisa saya barter. Atau perusahaan bilang, ya, I'm sorry bos, I'm sorry ma'am, I'm sorry sir ya. Nggak ada lagi uang yang bisa saya barterkan dengan waktu Anda. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Macet, keran Anda macet. Kok bisa begini? Sorry. Nah, keran Anda macet Bapak Ibu. Berhenti. Saya punya saudara ya. Saya punya saudara yang dia harus menyekolahkan anaknya. Dia seorang guru musik. Menyekolah anaknya, satu SMA, satunya sudah menempuh kuliah ya, kuliah di luar kota. Nah, untuk itu karena biayanya banyak, dia bekerja terus ya. Begitu masuk ruang kelas ya, nggak keluar. Sampai yang punya sekolah juga lupa kalau ada gurunya seperti situ Bapak Ibu. Terus pekerjaan di rumah numpuk ya. Sering saya lihat beliau itu baru tidur jam 3 pagi, itu selesai setrika. Ya
Hampir tiap hari seperti itu Bapak Ibu. Tiap hari. Saya sudah ingatkan berulang kali. Hati-hati, mau sampai kapan badan ini digeber terus seperti itu. Aku tuh butuh uang banyak seperti itu. Iya gitu. Dan itu banyak terjadi Bapak Ibu, banyak terjadi. Om saya, tetangga saya kerja mati-matian dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Hasil akhirnya apa? Uang gak ada, juga tubuh rontok semua. Tinggal capek dan penyakit. Itu yang bisa terjadi ya. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Anda perlu lebih melihat lagi ya. Saya akan tunjukkan ya bagaimana kita bisa rubah waktu ini menjadi sebuah keran uang. Nah, Bapak Ibu, jadi harus ada alokasi waktu yang diinvestasikan. Ya, harus ada waktu yang diinvestasikan sama seperti uang tadi. Apa hasilnya kalau waktu itu Anda investasikan ya? Pasti itu akan memberikan ya satu tabungan ya yang akan bisa membentuk keran uang baru. Nah, pertanyaannya, waktu yang Anda pakai itu ya, kapan itu dikatakan waktu yang Anda habiskan atau kapan itu waktu yang Anda investasikan? Pertanyaan kan seperti itu. Kira-kira Anda datang ke sini itu investasi atau Anda habiskan? Benar. Bapak Ibu, saya dulu datang bukan IM ya, saya datang OPP. Pertanyaan kedua saya, OPP. OPP itu waktu yang Anda investasikan atau Anda habiskan? Haha, jangan cuma gara-gara datang ke sini dan ada apa Anda bilang investasi loh ya. Hari ini bilang investasi, besok OPP udah hilang, nggak datang lagi. Kalau Anda datang OPP sendiri minggu ini, minggu depan Anda datang lagi OPP sendiri lagi. 1 bulan rutin tidak bolong 4 kali OPP. Tapi Anda datang sendiri 2 bulan begitu lagi. Anda tidak pernah bolong sekalipun datang OPP tapi gak pernah bawa teman. Tetap sendiri. Anda masih yakin itu investasi? Kalau 3 bulan Bapak Ibu. Kalau 3 bulan. Itu yang dihabisin apa? Kalau 4 bulan. Kapan Anda bisa bertahan? Bosen. Jujur. Bosen Bapak Ibu. Bapak Ibu. Waktu saya memutuskan untuk menjalankan sistem ditiansi ya, sistem ditiansi, awalnya saya adalah pengguna tanpa pernah mau ngelihat bisnisnya ya, dan saya nggak pernah mau nurut apa kata upline, suruh datang OPP kagak pernah, coba sekali dua, lihat-lihat kanan kiri, siapa yang datang ya, udah banyak nggak, cuman begitu doang. Tapi begitu saya memutuskan, ya oke, saya akan berjuang di Tiansi. Apa Bapak Ibu, saya suruh datang OPP 1 bulan kagak bisa bawa orang, 2 bulan kagak bisa bawa orang, 3 bulan tidak bisa, 1 pun tidak ada yang saya ajak bisa mampu saya ajak Bapak Ibu. Lebih parahnya Bapak Ibu ya, karena pemakaian produk saya tuh maniak produk Bapak Ibu ya. Sebulan itu 7 macam produk tidak kurang, everyday saya minum. Jadi saya untuk belanja setiap bulan itu hampir 2 juta. Jadi dengan pembelanjaan saya sendiri ya, pembelanjaan saya sendiri dan ada orang-orang yang belanja juga ya. Seperti itu saya bisa numpuk belanja itu sampai saya jadi bintang 5, tepatnya 5,5. Kurang sedikit saja omset itu udah bintang 6. Nah, pada saat saya memutuskan untuk fight di bisnis ini ya, kan ada impact ya, ada impact maju bintang 5. Itu bintang tertingginya bintang 6 Bapak Ibu. Kebayang nggak kalau maju bintang tertinggi bintang 6, saya maju bintang 5. Gaya nggak? Gaya. Ya, selamat malam, nama saya Diah, latar belakang dokter, bla 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 bla. Habis itu acara ditutup, selesai Anda lihat apa? Circle-nya ya. Circle-nya di situ saya mulai. Sudah sendirian. Seminggu bertahan, 2 minggu bertahan, 3 minggu bertahan, 4 minggu. Harus maju ya, harus impact ya. Ya iya Mbak, harus impact.
Sampai dipoyoi sama dokter Anita. Duh, Mbak Dia ini memotivasi crossline ya. Nggak ada grupnya. Saya kepoyo-poyo Bapak Ibu. Setiap kali mau maju tuh saya berusaha cari alasan tuh nggak bisa maju. Malunya itu loh Bapak Ibu, habis maju terus turun gitu loh. Habis maju turun terus nggak ada grup. Dan Anda mau tahu berapa lama waktu yang saya tanpa saya bisa berhasil? Tidak kurang dari 6 bulan Bapak Ibu. Capek deh. Kalau Anda masih bintang 3, bintang 2 ya, nggak kelihatan Bapak Ibu. Anda mau bintang 3 setahun datang ke OPP nggak kelihatan. Tapi kalau saya karena saya maju, kelihatan. Malu minta ampun seperti itu. Ya, tapi saya percaya. Saya pegang dia. Janjimu apa? Untung waktu itu saya berjanji pada diri sendiri, saya mau fight 2 tahun. Apapun yang terjadi, pokoknya saya harus 2 tahun. Itu. Saya harus lihat hasilnya itu sampai 2 tahun. Untung saya bertahan Bapak-Ibu, untung seperti itu. Dan hasilnya ya, akhirnya saya bisa dapat 1. Nah, 1 ternyata duplikasi juga. Lu lagi. Ya Bapak Ibu, tapi sekarang saya menuai hasilnya Bapak Ibu. Saya menuai hasilnya. Waktu itu ada 1 ya kalimat yang saya nggak ngerti ya. Dokter Anita setiap kali circle itu ya, selalu ceritakan dengan semangat. Saya juga nggak tahu. Tahu-tahu saya punya grup sudah 100 orang. Tahu-tahu saya punya grup sudah 1000 orang. Tahu-tahu begini. Gimana bisa tahu-tahu saya 1 aja kagak dapat. Itu seperti itu. Ya Allah, ini cobaan macam apa lagi begitu ya. Tapi ternyata yang Bu Anita katakan itu benar Bapak Ibu. Ternyata bunyinya ya tahu-tahu. Saya juga nggak tahu kapan pastinya grup saya bertambah. Yang saya ingat 6 bulan berikutnya saya baru dapat 1 ya, dan itu berjalan hampir 6 bulan. Jadi tepatnya 1 tahun itu bisa dihitung dengan jari grup yang bisa saya bawa datang ke OPP. Habis itu benar-benar semuanya tahu-tahu banyak begitu aja. Nah percayalah Bapak Ibu, kuncinya cuma tahu-tahu gitu. Ya, Ibu. Aduh Bapak Ibu, benar seperti itu. Saya hitung-hitung mulai dari saya fight ya, 2,5 tahun, saya jadi bintang 8. Jadi hampir setahun pertama itu nyaris tanpa hasil. Jadi bertahan Bapak Ibu, benar-benar yang dikatakan di OPP sering dibilang, nggak ada orang gagal di sini, yang ada cuma orang yang berhenti terlalu cepat ya. Anda bertahan 1 hari lagi, Anda akan tuai hasilnya seperti itu. Bapak Ibu, jadi apa yang harus yang diinvestasikan itu untuk apa? Ya, kapan Anda tahu waktu yang Anda pakai itu Anda habiskan atau Anda investasi? Kalau Anda habiskan waktu yang Anda pakai, itu memang Anda mungkin mendapat sesuatu ya, tetapi Anda tidak membangun. Tapi kalau waktu yang Anda gunakan ya, itu Anda investasikan setiap minggu, setiap bulan, itu Anda akan membangun sesuatu. Waktunya orang bisa berbeda-beda. Ya, dalam hal saya tadi 6 bulan baru nampak hasilnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan itu betul-betul harus Anda percaya. Jadi ada 4 hal yang Anda lakukan ya. Waktu itu Anda investasikan untuk diri Anda. Sekali lagi Bapak Ibu, kita semua memulai setiap hari dengan 24 jam yang sama. Tidak ada yang diistimewakan. Tidak ada siapapun ya. Jadi benar-benar Anda harus ya lihat penggunaan waktu Anda dengan bijak ya. Seperti itu. Nah Bapak Ibu, yang pertama Anda harus investasikan untuk diri Anda Bapak Ibu. Anda olahraga itu Anda investasi Bapak Ibu. Bayangkan kalau Anda sama sekali tidak olahraga. Anda tanya siapapun lah, bukan cuma dokter ya, semua bahkan dukun sekalipun. Anda pikir-pikir sendirilah, Anda nggak pernah olahraga gimana? Rontok ya. Pada akhirnya nanti pasti akan rontok ya. Ada banyak orang yang nggak lah seperti itu. Gini aja saya nggak sakit-sakit gitu ya, nggak sakit-sakit. Banyak orang yang juga enggan mencoba hal-hal baru Bapak Ibu ya.
Enggak, sudah cukup dengan ini. Pagi berangkat kerja, pulang selesai kerja, habis itu di rumah bantu anak, betulin sepeda, mandikan burung, terus begitu. Ya, ayo, ini ada peluang. Gedek seperti itu. Itu saya dulu Bapak Ibu. Itu saya dulu. Saya nggak pernah mau lihat ya. Bahkan peluang bisnis ini saya nggak mau lihat. Dengerin Mbak, dengerin. Iya, seperti itu. Udah kan kemarin, udah gitu. Udah kan kemarin sekali saya datang home meeting. Saya join. Seperti itu. Habis itu saya coba produknya. Nah, maniak. Ya. Dokter Anita, terus ulang kali, ayo Mbak kerjain, sayang Mbak, udah kayak gini. Enggak, lu kan udah seneng, lihat nih omset gue. Ya setiap bulan gede. Kan sama dengan setiap bulan saya nutup bintang 3 satu orang. Tapi saya seperti itu. Karena penyakit saya demikian banyak Bapak Ibu. Nah saya baru tahu bahwa penyakit yang Allah berikan itu adalah berkah. Sekarang ya, dulu saya nggak anggap itu berkah Bapak Ibu. Dulu saya selalu berhenti, kenapa saya Tuhan? Kenapa yang Anda pilih ya untuk mengalami semua ini? Tapi saya alhamdulillah sekarang saya bisa ngelihat kalau enggak gara-gara banyak penyakit di tubuh saya nggak akan segitu maniaknya dengan produk. Kalau maniak kan percaya habis Bapak Ibu. Ya seperti itu, dan ternyata bisnisin duplikasi. Nah itu yang terjadi bertahun-tahun, 2 tahun lebih Bapak Ibu, gila ya. Sia-sia 2 tahun saya pakai sia-sia. Coba kalau 2 tahun yang waktu saya mulai kenal dan produknya oke. Banyak orang yang di sini produknya oke, langsung jalan kan. Saya makhluk yang aneh. Produknya oke banget tapi tetap gak mau ngeliat bisnisnya. Ya itulah saya yang dulu, jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai. Nah, Anda lihat, Anda investasikan waktu ya untuk diri Anda. Seperti itu akan bisa menghasilkan keran uang baru. Saya menyesalnya minta ampun. Begitu saya tahu peluang bisnis ini, ternyata bisa jadi seperti ini Bapak Ibu. Ya, jangan sia-siakan. Oke. Nah Bapak Ibu, yang kedua Bapak Ibu ya. Nah kemudian gunakan waktu ya Anda untuk pembelajaran Anda. Belajar tentang pola pikir orang sukses itu kayak apa. Beda Bapak Ibu, beda. Kenapa? Sebagian besar uang itu ada pada 5% orang ya. Itu kan jawabannya hanya ada di pola pikir. Atau itu gunakan waktu untuk pelajarin gimana pola pikirnya orang kaya itu Bapak Ibu. Seperti itu. Jangan cuma bro semuanya. Nah, pelajari juga kecerdasan finansial, visi Bapak Ibu, nyari ya. Visi nyari. Pak Luis katakan 95% kesuksesan di bisnis ini karena impian. Tapi masalah saya itu adalah saya nggak punya impian. Tapi saya percaya ya, nyari terus Bapak Ibu. Nyari apa impiannya. Saya tanya ke Pak Naga, kalau nggak punya impian terus gimana? Ya udah Bu, sementara lakukan sebelum Anda butuh. Tapi saya tahu bedanya ya. Begitu saya lakukan bisnis ini dengan impian, dengan tujuan, dengan visi yang jelas, saya pakai buat apa? Memang benar apa yang Pak Luis bilang. Boom Bapak Ibu. Perjalanan grup itu beda jauh. Pada saat saya belum punya kejelasan tentang impian saya dengan yang sudah seperti itu. Tapi sebelum itu jelas, Anda tetap harus lakukan. Jangan tunggu jelas dulu. Ya, bersihkan porsi waktu yang cukup untuk nyari. Tapi juga jangan harapkan, saya mau cepet-cepet. Kata dokter dia kalau sudah ketemu impiannya kan akan jalan. Udah, saya nggak lakukan apa-apa dulu. Saya cari impian saya dulu ya. Jadi Anda berhenti nggak presentasi, berhenti nggak datang seperti itu. Toh nanti kan akan sama. Saya jadi sekarang berhenti, tapi nanti saya akan bisa maju dengan cepat seperti itu ya. Enggak Bapak Ibu. Anda tetap jalankan. Justru saya menemukannya itu pada saat saya ngikutin apa yang tetap dikatakan unicorn. Saya tetap datang pertemuan, saya tetap baca buku, saya tetap dengerin kaset. Di situ masuk satu-satu. Dan di satu buku itu saya menemukan ting, lampunya itu saya temukan di situ. Anda nggak pernah tahu Anda menemukannya di mana. Tapi yang jelas Anda tidak akan menemukan kejelasan visi Anda di rumah. Anda mesti ketemu sama orang-orang. Anda mesti berbagi.
Ya, Anda mesti berkomunikasi dengan orang-orang. Baru Anda bisa temukan. Ngomong-ngomong soal komunikasi itu ada 4. Ada 4 tingkatan ya. Yang pertama itu saling menukar ya. Jadi banyak orang suka ya menghabiskan berjam-jam waktu cuman sekedar curhat, sekedar omong-omong kosong aja, nggak tahu arahnya kemana. Ya, ngerumpi. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, itu cuma saling tuker-tukeran aja. Itu bisa jam-jaman kan? Bisa jam-jaman. Nah, seperti itu. Nah, tapi level yang lebih tinggi lagi itu insya Allah tidak salah ya, saling berhubungan. Jadi ada beberapa kelompok orang yang mulai butuh dari omong-omongnya itu harus menghasilkan sesuatu. Ya, ada nilai tambahnya. Anda paham yang saya maksud? Datang pertemuan ini insya Allah ada nilai tambahnya. Anda presentasi pasti jelas ada nilai tambahnya. Follow up pasti ada nilai tambahnya. Level yang lebih tinggi lagi itu level memotivasi Bapak Ibu. Level yang tertinggi itu ilhami. Untuk bisa sampai ke level yang paling tinggi ini gak ada lain. Anda butuh yang namanya visi. Anda tahu Anda menuju kemana, Anda tahu Anda mau jadi apa kelak. Banyak orang yang begitu rabunnya, sampai cuman pandangannya terbatas sampai besok aja. Setahun ke depan, 2 tahun ke depan, entah mau jadi apa. Makanya saya senang sekali ya, di Tian sini sudah jelas Bapak Ibu. Anda dalam tahapan-tahapan mencari kejelasan visi, ada alat bantunya dengan pertemuan bersyarat. Bagaimana caranya Anda habiskan gajah? Anda kan makan sedikit-sedikit kan? Ya, pertanyaannya kan bukan bagaimana caranya menghabiskan gajah dalam waktu 1 minggu kan? Nah, tapi bagaimana caranya menghabiskan gajah? Tinggal makan pelan-pelan. Nah, impian yang panjang itu, visi yang jauh ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, itu Anda breakdown. Nah, breakdown itu sudah dibantu sama Unicorn. IM tiap bulan terus masukin. Anda pulang dari sini masuk lagi home meeting, OPP, blak, home meeting, OPP, home meeting, OPP, NDT. Kan begitu? Nah, home meeting, OPP, OPP, NDT, masuk ke VS, baru masuk ke pertemuan bersyarat, dus IM. Wah, kejar di situ. Enak Bapak Ibu, Anda breakdownnya sudah nggak usah mikir lagi mau kemana. Coba kalau di tempat perusahaan lain ya, kedepannya mau apa perusahaannya? Ngebreaknya susah. Kalau kita kan sudah tahu arahnya, ya arahnya kita mau jadi Excel. Kapan mau jadi Excel? Mesti harus berani tentukan kapannya. Beda kerja. Anda mau Excel 6 bulan lagi sama Anda mau Excel 2 tahun lagi, kerjanya beda nggak? Beda. Nah, tapi coba lihat buku impian Anda. Sudah ada kapannya nggak? Nggak berani. Makanya nggak nyampe-nyampe, betul kan? Makanya nggak nyampe-nyampe. Kalau Anda tahu kapannya, Anda bisa capek. Kalau 6 bulan, apa yang harus saya lakukan? Berapa kali presentasi yang harus saya lakukan supaya saya tembus? Seperti itu. Kalau 2 tahun berapa? Seperti itu. Nah, itu sangat gampang dihitung Bapak Ibu, karena semua sudah ada. Anda ikutin NDT sudah tahu hukumnya 10-2, seperti itu. Nah, kalau saya memperlakukan diri saya bersiap gagal lebih banyak. Bukan 10-2 Bapak Ibu, saya siapin 10-1. Jadi kalau 9 tolak, saya masih bertahan. Kalau yang Anda siap-siap 10-2, 9 kok belum ada ya. Nah, seperti itu. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kadang-kadang perlu bersiap gagal lebih banyak. Ini mental, hanya perkara mental sebetulnya. Banyak cara, tergantung. Kalau saya menggunakan cara itu untuk supaya mental saya bertahan di sini lebih besar. Itu saya bersiap gagal lebih banyak. Oke Bapak Ibu. Nah, pelajari, jadi sekali lagi komunikasi itu sangat penting ya. Apa-apa, Anda belum bisa mengilhami tapi Anda targetnya ke situ. Yes.
Anda targetnya ke situ. Oleh karena itu butuh sekali lagi visi. Ya, kejelasan visi. Sampai yang kedua ini saya sudah buktikan. Karena semua yang saya kerjakan sesuai ini ya, hasilnya membuat saya bintang 8. Dengan 2 ini saja saya bisa membentuk keran uang baru saya. Betul Bapak Ibu? Ya, Anda pasti percaya yang 3 ini. Investasikan untuk jaringan Anda, kenalan Anda, teman sebaya. Anda hari yang ini saat ini nggak perlu dia, siapa tahu suatu saat Anda perlu. Untuk apa saja Bapak Ibu? Jangan pernah berpikir Anda menjalin hubungan itu harus closing di grup Anda. Kalau orang itu tolak saat ini Bapak Ibu, jangan terus Anda jauhin. Banyak sekali saya dapatkan ya udah sampai begini, sampai mesti biasanya begini. Ya saya jadi sekarang dijauhin sama teman saya. Banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Saya dijauhin sama saudara-saudara saya. Saya juga begitu Bapak Ibu ya, saya juga begitu. Ya reuni boleh reuni ya, tapi janji ya, jangan ngomong Tiansi ya. Iya, seperti itu. Nah, tapi saya selalu katakan, kalau saya mulai merasa saya dijauhin, saya selalu angkat telepon. Kalau telepon nggak diangkat, saya SMS. Bisnis yo bisnis, nek gak gelem yo gak apa-apa kok, tapi seduluran aja mandek. Begitu ya. Nah, saya selalu bilang ya, nggak apa-apa, swear, kamu nggak suka nggak apa-apa, it's okay. Tapi jangan hindari saya seperti itu, katakan aja, saya nggak ngomong Tiansi juga nggak apa-apa kok, gitu loh. Saya nggak ngomong apa-apa. Nah, alhamdulillah dengan cara frontal seperti itu ya, saya sampaikan seperti itu, nggak ada yang jauhin saya seperti itu ya, seperti itu. Paling enggak, karena saya senguin ya, saya nggak ngereken kalau bener-bener ada yang jauhin. Iya Bapak Ibu. Ini kalau ada orang sakit hati sama saya gitu ya, terus nggak enakan sama saya gitu, nggak kepikir gitu. Mungkin karena bawaan saya yang sanguin ya, tapi kalau yang melankolis mesti dipikirin ya. Tuh tadi ngomongnya kayak begini, ya emang terus ngomong kayak gitu emang kenapa? Ya emang iya seperti itu. Jadi saya cek aja. Enak Bapak Ibu untuk cara bertahan dari down itu jadi sanguin. Itu untuk bertahan dari down aja Bapak Ibu ya, dari sanguin ya. Tapi kalau noto, atur waktu, atur keuangan itu mesti pakai ilmu melankolis Bapak Ibu. Kalau enggak berantakan habis ya. Uang hilang, bodo amat deh, uang hilang hari itu gitu. Cari lagi ya seperti itu. Ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Nilai sebuah pembelajaran itu bisa jadi sangat besar sekali, tapi ya Anda mau pilih yang mana? Anda terus jalankan hidup ini ya, dan itu Anda anggap sebagai pembelajaran yang sangat mahal, atau Anda terus kungkungin penyesalan ya seperti itu, dan itu akan mempengaruhi kinerja Anda, itu mempengaruhi hubungan Anda dengan orang lain ya, seperti itu. Nah, dengan pasangan juga seperti itu, hati-hati Bapak Ibu ya. Dengan pasangan Anda perlu investasikan waktu. Saya jarang sedikit sekali ya, saya lihat satu pasangan yang tidak bertengkar ya. Tapi setelah, untung saya ikut Unicorn, lucu loh. Kalau saya ngikut grup saya, kalau lagi naik mobil begitu ya, ada yang nyalip, brengsek apa kayak gitu ngomongnya, untung Unicorn. Ada yang untung Unicorn. Emang kenapa kalau unicorn? Ya iya Bu, habis ngomong apa lagi kalau ya untung unicorn. Kalau enggak, kalau saya enggak ngomong untung unicorn, yang keluar kebun binatang. Soal pasangan juga gitu ya. Akhirnya karena saya terapkan ilmu di unicorn ya, suami saya adalah downline saya. Ya udah, upline boleh nggak marah sama downline? Ya boleh, marah sih malah, tapi mukanya gimana? Mukanya kan tetap cool ya. Tapi kalau downline marahin upline, gimana sih up? Ini kan gitu. Tapi upline-nya kan harus iya. Begitu ya, betul ya?
Ih, siapa suruh jadi upline? Ya, jadi kalau lagi gondok gitu ya sama suami, ya don't land, harus sabar. Ya, oke. Tapi akhirnya memang benar Bapak Ibu ya, ilmunya anak kecil Bapak Ibu ya, sebetulnya senyum begitu kan ilmunya anak kecil. Anak kecil itu biar kayak apa aja kan dia senyum ya, kalau minta apa-apa kan dengan kalau dibilangin goblok kamu nggak ngerti kan emang gue nggak ngerti. Tapi dikasih nggak? Dikasih, soalnya orang tuanya kagak tega ngelihat mukanya yang cool gitu. Iya. Nah selanjutnya investasikan untuk investasi Anda. Anda tetap harus pelajarin. Kalau di Tiansi Anda tetap terus kuasain produknya, kuasain kepemimpinannya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi keajaibannya adalah ternyata dari keratu ya berseminar kedokteran ya seperti itu. Dan itu ternyata investasi bernilai rendah karena hasilnya ya untuk kerja lagi. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda gunakan waktu seperti saya dulu, hasilnya seperti apa Bapak Ibu? Sebagian besar untuk ditukar, potong tidur, potong untuk dihabiskan. Nah, shopping dan sebagainya ya. Pertanyaannya, apakah Anda seperti saya dulu? Anda bikin ini setiap hari dan Anda tahu nasib Anda di masa depan. Betul Bapak Ibu? Nah, kalau Anda anggap datang ke IM ini investasi waktu, kalau Anda anggap OPP ini investasi waktu, kalau Anda anggap NDT itu investasi waktu Bapak Ibu ya, lakukan. Dan percayalah itu memang benar-benar investasi waktu. Di checklist core person ya, di kebiasaan bunyinya tentang investasi waktu itu apa? Ikutin semua pertemuan di Unicor. Iya, percayalah Bapak Ibu bahwa pertemuan di Unicor satu pun bukan waktu yang tersia-siakan. Yang Anda harus tidak boleh tidak ikutin datang itu awakening seminar, fardu ain. Ngeri Bapak Ibu, ngeri ya. Upline saya bilang pergi ke awakening seminar itu bobotnya sama dengan konferensi internasional ya. Tapi enaknya itu karena masih di Indonesia, jadi biayanya lebih murah Bapak Ibu, seperti itu. Tapi coba Bapak Ibu telaah lebih lanjut. Nah, hasilnya apa? Anda mantap, Anda percaya dan Anda mau berkeringat berjuang di Tiansi ini karena buktinya jelas. Awakening seminar bukan cuma Tiansi aja yang show off. Bukan cuma Tiansi aja, Mr. Lee emang datang Bapak Ibu. Tapi ini yang show off Unicor Bapak Ibu. Yang show off Unicor. Anda lihat, gila, acara segede ini gagasannya Unicor. Terus kalau ada Anda bangga dengan Unicor, apa jadinya Bapak Ibu? Anda tanya diri Anda sendiri, Anda bangga nggak dengan alma mater Anda? Apapun alma mater Anda, judulnya alma mater, Anda pasti bangga. Apalagi kalau alma mater Anda memang patut layak dibanggain. Betul kan? Program alma mater Anda ikutin. Kalau Anda bangga sama Unicor, mau nggak Anda ikutin programnya Unicor? Kalau Anda bawa grup banyak di Awakening Seminar, apa jadinya? Kalau orang-orang yang Anda bawa itu, ya gak salah gue pilih support system, yes Unicor, yes. Habis gitu, yes kan Unicor, yes kan? Oke, pulang dari sini 1 bulan lagi Anda core leader, yes. Betul kan? Nah, habis-habisan Bapak Ibu, habis-habisan ajak grup di Awakening Seminar. Itu benar-benar investasi waktu yang luar biasa. Benar-benar sekali kerja lompatannya dahsyat. Seperti itu. Kerjanya sama-sama kerja tapi dampaknya luar biasa. Seperti itu. Nah,
Dan yang tidak ada lagi di konferensi internasional, di Awakening Seminar ada suasana apa? Seminar. Ada di konferensi internasional kagak ada. Konferensi internasional nggak ada seminarnya, tapi Awakening ada seminarnya. Paul Pilser ya. Ya, Paul Pilser, luar biasa bukunya. Bukunya nggak ada yang nggak bestseller ya. Anda mau tahu bisnis masa depan, Anda baca Wellness Revolution ya. Di sana. Anda mau tahu jutawan masa depan, Anda baca bukunya The Next Trillion, Bapak Ibu, Paul Pilser. Nah, suasana itu yang tidak didapatkan di konferensi internasional. Jadi saya pikir-pikir bobotnya insya Allah jauh lebih dari konferensi internasional. Kira-kira Anda mau habis-habisan enggak kerja Awakening Seminar? Habis-habisan, benar-benar jangan tidak habis-habisan Bapak Ibu. Sampai gong berbunyi, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Saya benar-benar belajar ya dari Dokter Anita. Kita jangan pernah menyerah sampai tak ya. Vision Seminar. Sering nggak Anda disuruh beli tiket early bird-nya? Dulu besok Vision Seminar. Sehari sebelumnya masih ada sisa tiket di saya, itu saya sudah putus asa. Panjang, Vision Seminar panjang. Ini siapa tahu hari Minggu lagi seperti itu ya. Siapa tahu belum gimana ya, bisa nggak, udah nyerah aja. Sudah pasrah, besok apa kata besok lah, kalau bisa saya jual, kalau enggak, seperti itu ya. Tapi saya ngelihat Dokter Anita tidak menyerah. Terus angkat telepon. Saya nggak berpikir panjang lagi, saya cuma tiruin aja, angkat telepon. Nah, jadi hari ini Vision Seminar siang, bangun tidur pagi, saya angkat telepon, set. Angkat telepon, set. Vision Seminar, set. Sampai detik sebelum saya pergi core leader meeting, saya sanggup jual 8. Keren ya? Itu seperti itu. Ternyata itu saya buktikan sekali angkat telepon saat itu juga pagi bangun tidur sampai sebelum saya berangkat core leader meeting itu jam 10 Bapak Ibu. Jadi saya selesaiin nelpon itu jam 9. Jadi kurang lebih 1 jam saya angkat telepon 8 datang, luar biasa. Itu baru 1 jam. Kalau sebelumnya jauh-jauh hari 2 bulan sebelum Vision Seminar itu Bapak Ibu menyepel dengan seperti shortcut. Jalan pintas untuk sukses di bisnisnya adalah teachable. Saya mungkin termasuk orang yang sangat awalnya sulit teachable karena begini Bapak Ibu, saya dokter. Nah, Anda yang dokter pasti tahu maksud saya, bahwa di kedokteran itu senioritas itu yang nomor 1. Dokter Anita adalah junior saya jauh. Senioritas itu paling penting. Kemudian umumnya orang ya, kalau mau percaya sama orang, umumnya orang tuh mesti percaya sama orang yang gimana sih? Orang yang sudah sukses kan? Tapi kalau di Tianxi, Anda disuruh apa? Anda disuruh teachable, Anda disuruh nurut sama sponsor Anda. Sponsor Anda sudah sukses belum? Kalau sponsor Anda sudah sukses masih enak, gampang ya. Tapi kalau Anda bedanya sama sponsor Anda cuman beda menitan, wah itu repot banget ya. Apalagi kalau itu sudah gitu, itu sponsor Anda adik Anda, sponsor Anda itu karyawan Anda, tuh kan mabok loh ya. Suruh nurut ya. Keunikannya bisnis ini ada di situ Bapak Ibu. Anda disuruh teachable dengan orang yang Anda pikir selama ini tidak mungkin Anda bisa teachable. Tapi percaya sama saya, kalau Anda lakukan itu, Anda akan sukses. Terus pertanyaannya bagaimana saya merubah isi otak saya ini? Itu satu perjalanan juga. Saya temukan dalam jawaban dari Pak Naga. Saya tanya, Pak, kalau saya nggak bisa, nggak respect lah, gampangnya nggak respect sama sponsor saya, gimana? Masa iya saya tetap harus ini? Pak Naga cuma bilang, ya Bu, Ibu bisa konsultasi ke upline yang lebih tinggi lagi, seperti itu, yang Ibu respectin. Tapi Ibu lihat, semua orang berubah,
Sepanjang perubahan itu menuju ke baik ya, seperti itu, apa salahnya Ibu nanti kembali untuk ikutin apa kata beliau, konsultasi lagi ke beliau. Kata itu Bapak Ibu, hanya kata itu yang ternyata bisa merubah saya. Karena makna kata-kata itu dibagi saya, dan setelah saya pikir-pikir, kenapa saya nggak bisa teachable, itu perkaranya hanya masalah ego. Anda kan merasa lebih tua, karena Anda merasa lebih pintar. Seperti itu. Anda yang merasa senior, Anda merasa lebih pintar. Padahal kan belum tentu. Anda yang merasa direktur dari sponsor Anda, gua kan udah direktur, ya seperti itu. Iya, direktur kan di tempat kerja itu, tapi di sini siapa yang lebih tahu? Sebetulnya hanya perkara ego Bapak Ibu. Itu saya sadarin. Jadi saya ngelihat itu waktu saya di situ saya benar-benar merasa tertampar-tampar. Ibaratnya seperti gini Bapak Ibu ya. Kupu-kupu itu kan harus melewati proses. Kan dari ulat kepompong baru jadi kupu-kupu. Yang saya lihat saat ini proses di mana? Dokter Anita mungkin saat dia jadi ulatnya seperti itu. Lebih parah lagi Pak Doni Bapak Ibu. Pak Doni zaman dulu ya susah sekali dimengerti kalimat-kalimatnya. Ada nih ngomong apa gitu. Saya coba tangkap gitu. Kagak ngerti gitu ya. Terus saya senggol. Dokter Anita, Nit, lu ngerti gak? Enggak, jujur gak ngerti. Ngomong aja susah dimengerti. Lebih payah lagi ya, repot lagi seperti itu. Tapi Bapak Ibu ya, oke akhirnya saya memutuskan untuk saya tidak ikutin apa kata Pak Doni kan. Orang ngomong aja susah dimengerti ya. Tapi Bapak Ibu ada crossline saya yang saya lihat itu Bu Tuminah. Anda yang kalau sudah tahu Bu Tuminah ya, itu wanita seksi ya, seket siji. Seket siji. Jadi seksi. Nah, beliau tuh di bidangnya handal ya. Beliau seorang guru ngaji, di bidangnya handal ya. Tetapi karena usianya di bidang ini ya, untuk di bidang tiansi, dia butuh kejelasan dengan 3 kali pertanyaan. Satu masalah dia harus tanyakan berulang kali baru beliau ngeh seperti itu. Ternyata Ibu, manakala saya memutuskan untuk tidak teachable dengan Pak Doni ya, grupnya Bu Tuminah itu jalan. Jadi saya ngelihat itu yang susah yang on siapa nih? Pak Doni api gue ya. Anda tahu maksud saya? Yang Bu Tuminah aja susah mengerti, grupnya jalan. Yang saya merasa pinter, saya ngajak buku. Belum peduli kalau susah balik grup akunan saya tunggu Bapak Ibu saat nah itu hanya gara-gara satu doang teachable. Oke Bapak Ibu, itu shortcutnya. Cuman hati-hati Bapak Ibu ya, hati-hati. Anda kalau mulai kerja di tiansi begini ya, Anda kan akan menjalin hubungan yang erat ya. Seperti itu. Nah, ibarat batu nih, kalau seret bersinggungan terus, akan terjadi apa Bapak Ibu? Percikan api. Ini maksudnya Anda percaya teachable itu terus percaya sampai bel berbunyi. Kadang-kadang di tengah jalan kita bisa hilang percaya maksudnya ya hilang percaya, tapi terus bertahan sampai bekerja. Seperti itu. Nah, saya mau ya bahwa berhubungan itu jadi ulatnya seperti itu. Lebih parah lagi Pak Doni Bapak Ibu. Pak Doni zaman dulu ya susah sekali dimengerti kalimat-kalimatnya. Ada nih ngomong apa gitu. Saya coba tangkap gitu. Kagak ngerti gitu ya. Terus saya senggol. Dokter Anita, Nit, lu ngerti gak? Enggak, jujur gak ngerti. Ngomong aja susah dimengerti. Lebih payah lagi ya, repot lagi seperti itu. Tapi Bapak Ibu ya, oke akhirnya saya memutuskan untuk saya tidak ikutin apa kata Pak Doni kan. Orang ngomong aja susah dimengerti ya. Tapi Bapak Ibu ada crossline saya yang saya lihat itu Bu Tuminah. Anda yang kalau sudah tahu Bu Tuminah ya, itu wanita seksi ya, seket siji. Seket siji. Jadi seksi. Nah, beliau tuh di bidangnya handal ya. Beliau seorang guru ngaji, di bidangnya handal ya. Tetapi karena usianya di bidang ini ya, untuk di bidang tiansi, dia butuh kejelasan dengan 3 kali pertanyaan.
satu masalah dia harus tanyakan berulang kali baru beliau ngeh seperti itu. Ternyata Ibu, manakala saya memutuskan untuk tidak teachable dengan Pak Doni ya, grupnya Bu Tuminah itu jalan. Jadi saya ngelihat itu yang susah yang on siapa nih? Pak Doni api gue ya. Anda tahu maksud saya? Yang Bu Tuminah aja susah mengerti, grupnya jalan. Yang saya merasa pinter, saya nggak jalan-jalan seperti itu. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi, ya. Jadi saat itu mungkin ya, saya namanya Sengwin Bapak Ibu ya, namanya Sengwin. Dokter Anita, ini maaf ya Dokter Anita ya. Dokter Anita mungkin ke saatnya waktu itu saat jadi ulat Bapak Ibu ya. Jadi ngarut jalan kalau coba anu tunggu kenapa bisa Ibu itu shortcutnya. Cuman hati-hati Bapak Ibu ya, hati-hati. Anda kalau mulai kerja di Tiansi begini ya, Anda kan akan menjalin hubungan yang erat ya. Seperti itu. Nah, ibarat batu nih, kalau seret bersinggungan terus akan terjadi apa Bapak Ibu? Percikan api. Ini maksudnya Anda percaya teachable itu terus percaya sampai bel berbunyi. Kadang-kadang di tengah jalan kita bisa hilang percaya maksudnya ya hilang percaya tapi terus bertahan sampai itu aja. Teachable itu bekerja. Itu. Saya mau ya bahwa Anda itu akan timbul gas-gas. Seperti beratnya itu nikahnya mas kacang ya. Ada tuh sebentar sorry. Aduh lewat lawin. Lubang seperti itu. Nah, masuk 5 tahun. Lo nggak lihat mata taruh mana? Ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu, hati-hati ya. Sering setiap kali gesekan itu kita bisa jadi pertengkaran, ya. Api yang timbul itu terserah. Api yang timbul itu terserah Anda mau gunakan untuk apa. Anda gunakan untuk membuat masakan-masakan yang enak atau untuk membakar rumah Anda. Api yang dari itu akan membakar seluruh. Api itu malah di tengah kegelapan atau itu untuk membakar hutan. Pilihan ada di tangan Anda. Hubungan yang tidak kita inginkan adalah hubungan yang penuh pergulatan, baik dengan pasangan, dengan upline, dengan downline, dengan crossline. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Jangan sampai itu terjadi. Yang kita inginkan adalah satu, kita lakukan semua, kita bermain bersama di bisnis ini. Semua saudara, semua lakukan dengan penuh cinta, ya. Lakukan dengan penuh cinta. Ini backgroundnya, judulnya Everyday I Love You ya. Dari Boyzone, lagu yang manis sekali Bapak Ibu ya. Cuman karena saya lupa nggak ngasih tahu, jadi kagak bisa didengerin ya. Nanti beli CD-nya sendiri, tapi kagak masuk omset. Nah, Bapak Ibu, jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah memanage ya, memanage rasa marah kita. Coba Anda lihat, ini yang perlu. Ada satu kalimat bagus ya, manajemen kemarahan. Nah, lihat manis sekali kalimatnya. Untuk setiap detik yang Anda habiskan untuk marah ya, ternyata Anda membuang 1 menit kebahagiaan. 1 detik yang Anda gunakan untuk marah, Anda buang 1 menit untuk kebahagiaan. Kebayang gak kalau Anda teruskan marah-marah Anda dengan suami Anda jadi 3 hari? Ada berapa waktu kebahagiaan yang hilang? Kalau Anda simpen kemarahan Anda terus menerus kepada upline Anda, kepada downline Anda, kepada tetangga Anda, kepada saudara Anda. Aduh, apalagi sampai ada satu keluarga yang musuhan, sampai berapa turunan. Wih, seluruh hidup adalah neraka Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, bisnis ini, di bisnis lain mungkin Anda bisa dapatkan perubahan ya. Perubahan itu pasti.
pasti Anda dapatkan. Tapi saya sendiri melalui bisnis ini, perubahan itu lebih cepat terjadi. Karena kita melakukannya tiap hari, kita ketemu orang itu tiap hari, kita follow up orang itu tiap hari, kita jaga marah kita tiap hari. Kan ketemu sama prospek ya, seperti itu. Nah, itulah karena tiap hari itu yang mengasah kita. Semakin lama, semakin banyak kita lakukan, semakin cepatlah kita berubah. Dan bukan hanya perubahan mental kita, tapi juga perubahan kantong Anda. Oke Bapak Ibu, terus percaya dengan cari impian Anda, percaya dengan upline Anda, dan berjuang sampai bel terakhir berbunyi. Go Mercy! Sampai itu bekerja, sampai teachable itu bekerja, seperti itu. Nah, yang saya mau sampaikan tadi ya, bahwa dalam Anda berhubungan itu pasti akan timbul gesekan-gesekan ya. Seperti ibaratnya itu nikahnya mas pacar. Sebentar, sorry, ada bersama di bisnis ini. Semua saudara, semua lakukan dengan penuh cinta ya. Lakukan dengan penuh cinta. Ini backgroundnya, judulnya Everyday I Love You ya. Dari Boyzone, lagunya manis sekali Bapak Ibu ya. Cuman karena saya lupa nggak ngasih tahu, jadi kagak bisa didengerin ya. Nanti beli CD-nya sendiri, tapi kagak masuk omset. Nah, Bapak Ibu, jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah memanage ya, memanage rasa marah kita. Coba Anda lihat, ini yang perlu. Ada satu kalimat bagus ya, manajemen kemarahan. Nah, lihat manis sekali kalimatnya. Untuk setiap detik yang Anda habiskan untuk marah ya, ternyata Anda membuang 1 menit kebahagiaan. 1 detik yang Anda gunakan untuk marah, Anda buang 1 menit untuk kebahagiaan. Kebayang nggak kalau Anda teruskan marah-marah Anda dengan suami Anda jadi 3 hari? Ada berapa waktu kebahagiaan yang hilang? Kalau Anda simpen kemarahan Anda terus-menerus kepada upline Anda, kepada downline Anda, kepada tetangga Anda, kepada saudara Anda. Aduh, apalagi sampai ada satu keluarga yang musuhan, sampai berapa turunan. Wih, seluruh hidup adalah neraka Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, bisnis ini, di bisnis lain mungkin Anda bisa dapatkan perubahan ya. Perubahan itu pasti Anda dapatkan. Tapi saya sendiri melalui bisnis ini, perubahan itu lebih cepat terjadi. Karena kita melakukannya tiap hari, kita ketemu orang itu tiap hari, kita follow up orang itu tiap hari, kita jaga marah kita tiap hari. Kan ketemu sama prospek ya, seperti itu. Nah, itulah karena tiap hari itu yang mengasah kita. Semakin lama, semakin banyak kita lakukan, semakin cepatlah kita berubah. Dan bukan hanya perubahan mental kita, tapi juga perubahan kantong Anda. Oke Bapak Ibu, terus percaya dengan cari impian Anda, percaya dengan upline Anda, dan berjuang sampai bel terakhir berbunyi. Go Mercy! Anda gunakan untuk marah, Anda buang 1 menit untuk kebahagiaan. Kebayang nggak kalau Anda teruskan marah-marah Anda dengan suami Anda jadi 3 hari? Ada berapa waktu kebahagiaan yang hilang? Kalau Anda simpen kemarahan Anda terus-menerus kepada upline Anda, kepada downline Anda, kepada tetangga Anda, kepada saudara Anda. Aduh, apalagi sampai ada satu keluarga yang musuhan, sampai berapa turunan. Wih, seluruh hidup adalah neraka Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, bisnis ini, di bisnis lain mungkin Anda bisa dapatkan perubahan ya. Perubahan itu pasti Anda dapatkan. Tapi saya sendiri melalui bisnis ini, perubahan itu lebih cepat terjadi. Karena kita melakukannya tiap hari, kita ketemu orang itu tiap hari, kita follow up orang itu tiap hari, kita jaga marah kita tiap hari.
kan ketemu sama prospek ya, seperti itu. Nah, itulah karena tiap hari itu yang mengasah kita. Semakin lama, semakin banyak kita lakukan, semakin cepatlah kita berubah. Dan bukan hanya perubahan mental kita, tapi juga perubahan kantong Anda. Oke Bapak Ibu, terus percaya dengan cari impian Anda, percaya dengan upline Anda, dan berjuang sampai bel terakhir berbunyi. Go Mercy!